Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi di podcast Mandu TV Saulento. Here we are, Ikonyo. Halo, kenalin saya Alan Duputra sebagai host yang akan membawakan bintang tamu spesial nih, yang dari alumni Semandu loh. Dia akan sharing-sharing nih gimana perjalanan, gimana sampai bisa berpenghasilan di Australia loh. Oke, before we start, kita sapa dulu nih. Halo Kak Kinta. Halo Alam. Apa kabar Kak? Baik. Baik, oke. Aku punya beberapa pertanyaan nih yang bakal jadi wadah inspiratif bagi warga Semandu, terutama penonton Semandu TV nih. Is that okay? Yes, Oke. fine. Masuk pertanyaan pertama. Kakak angkatan berapa? Terus ceritain dong kenangan keseruan di masa SMA gimana? Oke, aku sapa dulu ya sahabat Semandu Ikonyo. Halo SMA Negeri 2 Solunto. Aku Klarin Kintani, bisa dipanggil Kinta. Aku alumni SMA Negeri 2 Solunto tamatan 2016. Jadi selama SMA banyak sekali pengalaman seru, mulai dari ikut organisasi, terus lomba-lomba, sampai belajar bareng teman-teman juga. Yang paling berkesan adalah kebersamaan dengan teman-teman dan guru spesial juga, guru-guru yang sangat memotivasi dan mendukung kakak untuk berkembang sampai saat ini. Oke. Setelah lulus dari SMA 2, kakak lanjut ke mana? Setelah lulus dari SMA 2, kakak lanjut perkuliahan di Padang, yaitu di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Wah, langka banget ya cewek masuk teknik. Ya. Sebenarnya itu kayak momen yang nggak bisa dilupain sih, karena kebetulan karena dominan cowok, jadi para teman-teman kakak yang cowok-cowok juga saling bantu kakak juga. Juga ada beberapa juga teman cewek, jadi kami saling support aja dari segi per materi kuliah atau materi prakteknya. Oke. Setelah dari Politeknik Negeri Padang, itu kakak langsung apply ke Australia atau gimana? Enggak, kakak sempat dulu di sini. Setelah tamat, kakak itu kebetulan karena COVID, jadi kakak mulai usaha kecil-kecilan. Iya, terus abis itu selama 1 sampai 2 tahun. Dan lanjut lah, jadi dari teman kakak, kebetulan kakak aktif organisasi, juga ada teman-teman yang saling support, juga dia rekomendasikan untuk Klarin, kamu ikut aja nih ini visa ke Australia. Visa apa itu? Visa Working and Holiday Visa namanya. Jadi kita di sana selama 3 tahun, terus setiap tahunnya ada syarat ketentuan untuk memperpanjang visanya. Oke, kalau itu dari government Australianya? Iya, itu dari governmentnya langsung yang kerjasama dengan imigrasi yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kakak ini work abroad, bukan study abroad? Iya, kebetulan visa kakak itu sebenarnya working and holiday. Jadi kita bisa working sambil holiday. Jadi sebenarnya visa ini bisa study juga, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu tidak melebihi dari 6 bulan. Itu syaratnya. Jadi kebetulan kakak maunya work nih. Jadi kakak maunya kerja gitu. Jadi kakak memutuskan untuk mengambil visa ini sebagai bekerja. Jadi kalau ada libur, jadi kakak mengutamakan visa ini, kakak ambillah sebagai holiday. Jadi tergantung nih moodnya mau di mana. Gitu. Nah, kakak kan working di Australia. Kalau boleh tahu di bidang apa tuh kak? Kakak kerja itu bagian di bidang hospitality, mining, terus production worker. Oke. Kalau untuk hospitality itu kerjanya bermacam-macam. Bisa ada kita kerja sebagai kitchen hand, kayak membantu chef. Terus kita kerja sebagai cleaners, kayak istilahnya bersih-bersih. Terus abis itu kita sebagai housekeeping, bersih-bersihin hotel. Terus abis itu kita ada kerja di bar, sama kayak retail, kerja kayak di supermarket sebagai kasir atau sebagai apa. Jadi tergantung hospitality-nya kita mau di bidang apa gitu. Terus lanjut ke agriculture. Agriculture itu kakak bekerja sebagai di perkebunan. Perkebunan itu di warehouse, kan ada 2 tuh. Kita sebagai mungkin semuanya juga tahu nih, pekerjaan di luar negeri itu kadang-kadang kita ada di perkebunan membantu pekerja fisik lah.
Jadi kayak membantu untuk metik atau proses kerja mereka, metik, ngumpulin buah. Jadi kalau kakak ngambil kerjaan di agriculture itu di warehouse-nya. Jadi setelah buahnya dipetik, kakak bantu ke warehouse-nya untuk proses selanjutnya di packagingnya istilahnya sebelum sampai ke customer lain untuk membeli produknya. Itu di agriculture. Terus selanjutnya production worker. Kakak pernah kerja juga di perusahaan kelistrikan. Jadi kayak membuat oven, buat assembling oven, assembling kulkas atau enggak assembling pokoknya perusahaan elektronik. Nah, Kak, ya itu sebagai production worker di assembling elektronik. Berarti banyak banget ya experience yang udah kakak lewatin ya? Ya sebenarnya itu dari kita ya, tergantung kalau kita mau kerja apapun itu kakak kerjain selama itu kayak oh ini kita bisa nih, jadi kakak akan usaha sih. Nah, kakak udah ngelewatin banyak nih, apalagi banyak ya bidang yang tadi kak sebutin juga. Boleh dong kasih apa tantangan-tantangan besar awal yang kakak lewatin di Australia gitu? Tantangan pertama karena kita dari negara yang maksudnya di Indonesia yang kita memang belajar bahasa Inggris sih. Tantangannya itu bahasa. Dari semuanya kita bahasa. Karena kita berkomunikasi dengan orang, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau seandainya kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan, gimana kerjaan kita bakal nyambung, bakal bisa mulus. Kalau dari segi komunikasi kita salah. Jadi yang pertama itu komunikasi. Yang kedua itu attitude. Kalau kita tahu beretitude, kayak attitude untuk harus sopan nih. Kita harus sopan kayak kita ketemu orang, harus disapa. Kayak ibaratnya kalau di greeting itu kayak greeting, di bahasa Inggris kayak greeting atau enggak introduce kamu ini harus welcome ke semua orang. Jangan kayak mentang-mentang kita udah bisa di bidang itu, kita merasa sombong, jangan. Terus yang ketiga, lebih kayak tanggung jawab sih. Tanggung jawab setiap kerjaan yang udah dikasih, kamu tanggung jawab. Walaupun itu kamu suka nggak suka, kamu harus tanggung jawab sama kerjaan itu. Itu. Oke. Kalau ada nggak sih culture shock dari budaya Australia yang kakak kaget banget gitu? Culture shock yang pertama, mereka itu lebih kritis hal-hal kecil, mereka itu peduli. Kadang-kadang kalau kita di sini hal-hal kecil kayak istilahnya dari ada satu pertanyaan dari anak tamatan, mereka umur 17 tahun di sana udah pada kerja. Iya. Mereka karena orang tua nggak ada, kalau kita kan sampai kuliah masih dibiayain, mereka dari pemerintahnya itu umur 17 udah bisa dilepas, mereka boleh kerja dimanapun. Jadi banyak ketemu tuh di perusahaan kayak di barista atau di perusahaan-perusahaan yang kayak barista di minuman kayak minuman kekinian. Mereka banyak tuh yang memang dari anak-anak Aussinya, mereka dilatih untuk bekerja. Jadi mereka itu latihan untuk mendapatkan pekerjaannya selanjutnya gimana nih. Jadi sehingga mereka pas dewasa mereka udah pernah nih kerja itu gitu. Jadi waktu itu aku pernah wawancara sama, bukan wawancara, kayak istilahnya dia muda daripada aku, kok dia bisa masuk kerjaan yang sama dengan aku gitu. Jadi cuma kayak simple aja culture shocknya kayak gini, kamu kok bisa masuk di tambang, kebetulan aku hospitality di tambang. Terus oh iya itu karena ini aku apa sih pengalaman kamu, aku tanya. Iya kak, aku bersih-bersih katanya. Loh kamu bersih-bersih di mana? Karena biasanya kalau anak yang umur 15-16 agak pilih-pilih ya. Pilih-pilih mau bersihnya mau ini mau gimana. Iya kak, aku bersihin rumah aku katanya. Tapi dia jawabnya detail. Aku bersihin rumah aku start dari jam berapa sampai jam berapa. Aku disuruh ini. Jadi dia itu dari segi manajemen waktu, dia tuh bisa untuk interview ke HR, jadi bagus. Jadi nggak perlu kita harus pintar sesuatu untuk menggapai itu. Jadi kita ceritain ke mereka sesuai apa yang tuntutan. Jadi kayak pengalaman kerja kamu apa, even dari rumah aja yang hal-hal kecil itu diceritain. Itu untuk kategori pertanyaan 16-17 ya. Itu mereka jawab, oh jadi gitu. Terus apalagi misalnya hal-hal kecil nih dalam kita, misalnya aku kerja bantu chef.
bantu save itu mereka cepat tuh. Mereka komplain, loh kok kerjaan aku itu tuh kok nggak sama kayak dia, kenapa kerjaan aku lebih susah, aku nggak bisa nih. Mereka komplain, mereka gini, misalnya mereka dikasih 3 kerjaan, terus abis itu 3 kerjaan itu terlalu berat bagi mereka, mereka bisa komplain kayak nggak bisa ini bos, aku terlalu berat kerjaan aku, tapi mereka pakai alasan kenapanya. Jadi itu tuh berpikir kritis tadi, kayak kita harus berinteraksi sama bos, dengan itu membangun komunikasi kita lagi lebih baik gitu. Culture shocknya mereka lebih kritis, terus habis itu mereka juga pekerja keras nih. Nah, pekerja keras, terus mereka juga rajin-rajin sih, rajin-rajin kayak mereka tuh gencar untuk mau dapatin apa yang mereka mau. Anak-anak sana tuh gencar. Jadi kita yang sebagai yang orang Indonesia kayak lebih Asia gitu. Beda ya? Lebih ya beda. Cuma kita kayak jadi belajar lah budaya mereka seperti apa lagi di sana gitu. Oke. Ada nggak sih culture shock yang nyimpang banget gitu? Apa ya? Nyimpangnya tuh nyimpang banget gitu. Yang nyimpang, yang mereka nggak boleh dikerasin sih di sana. Oh iya? Iya, mereka nggak boleh. Mereka kayak misalnya itu kayak kayak apa ya contohnya? Misalnya nih untuk anak yang umur 17-18 kerja ya. Misalnya, oh kamu nggak bisa gini, kamu harus misalnya kerjanya ini harus ditaruh posisinya harus gini gini gini, harus sesuai. Tapi ternyata dia report itu ke bos karena don't yelling at me katanya gitu. Kalau udah ngomong kayak gitu, itu udah report besar sih, bisa antara supervisor sama manajernya bisa kena. Mereka itu menghargai di sana, menghargai mental, kayak mental kita itu dihargai di sana gitu. Terus ada juga kayak kejadian yang kalau kakak pribadi ada juga beberapa teman-teman kakak juga kalau bekerja itu nggak semuanya bagus sih mereka untuk dapat kerjaan itu. Kayak culture shocknya misalnya udah diiming-imingi kerja nih, ternyata pas sampai sana perusahaannya nipu juga banyak ya. Terus abis itu nipu, terus abis itu yang kayak lebih ininya sexual harassment. Kayak sexual harassment itu kayak kita nggak selalu cewek yang mendapat sexual harassment, cowok juga. Cuma waktu itu kejadian di teman kakak, terus kakak nggak bisa nih, kakak harus nolong dia, jadi kayak report. Jadi di sana semua harus di report, apapun itu harus kita omongkan. Jadi akhirnya dia bilang kayak makasih Kin udah nolongin, jadi dia nyaman di kerjaan itu. Jadi kayak saling bekerja tim tadi. Jadi kayak oke, kamu aman nggak sekarang? Aman. Jadi kayak budaya di sana juga budaya yang aku paling suka, kayak nanya dari sekitar kita kan, hello, kayak how ya gitu, kayak I'm fine. Kadang-kadang mereka ngomong misalnya hello how ya, I'm not good gitu. Why? Dari situ kan mereka cerita nih keadaan kita mau gimana. Jadi kamu gitu, kamu seharusnya bisa jangan gitu lagi ya besok, atau enggak kamu nggak boleh gini gitu. Jadi mereka cerita dari sedikit pertanyaan yang kita kasih tahu, saran yang kita kasih tahu itu kayak bantu mereka kayak lebih senang. Jadi tuh kayak budaya yang seharusnya bisa sih di Indo kayak gitu. Nanyain apa kabar? Oh lagi nggak baik aja, kenapa? Gitu. Dijelasin, atau lagi baik-baik aja, oke. Gitu. Persiapan apa nih yang kita siapin di bangku SMA ini? Persiapan. Kalau kakak sih senangnya kalau diri kakak lebih mengoptimalkan organisasi sama bahasa juga. Terus abis itu sering ikut lomba. Jangan lupa organisasi. Kalau di SMA itu ada apa jalan? OSIS, MPK, podcast. Oke. Di salah satu di Kayaknya Semandu. podcast nih baru ya. Jadi dengan ada podcast juga sih, kan teknologi kita juga bagus kan sekarang, boleh. Terus abis itu bahasa, kalau tergantung kalau mau kemana, sesuaikan bahasanya. Kalau kakak kan Kausi, jadi lebih intensnya bahasa Inggris gitu. Kalau persiapan yang buat keluar negerinya apa aja tuh Kak? Kebetulan karena visa kakak working holiday visa, jadi syarat-syaratnya itu yang pertama harus kuliah kita minimal 5 semester. Baru bisa apply. Nanti 5 semester itu kita uruslah surat aktifnya di kampus atau gimana. Terus yang kedua, tabungan itu ada syarat tabungan sekitar 5.000 AUD.
Terus selanjutnya IELTS tadi kan. Oke. Dengan IELTS itu syarat minimal 4,5. 4,5 itu average-nya. Jadi Udah kita minimal tes minimal. IELTS ya. Kalau untuk persiapan kakak dulu sekitar 3-6 bulan untuk persiapan IELTS. Gitu. Gitu. Kalau persiapan IELTS-nya kakak ada course gitu atau les gitu ada nggak? Kebetulan kalau kakak mandiri aja. Mundur aja. Jadi kakak search di YouTube. Cuma untuk yang teman-teman kakak sharing mereka itu kebanyakan ke Pare. Jadi boleh ikut course di sana. Jadi tergantung pribadi masing-masing maunya gimana. Gitu ya. Kalau kuliah negeri itu butuh motivasi apa aja sih kak? Motivasi yang pertama percaya diri. Oke. Karena kalau percaya diri penting sih. Iya. Terus komunikasi juga harus bagus. Terus menjalin kayak relasi dari teman ke teman. Jadi apapun pekerjaan teman ya kalian hargai aja. Karena kan kalian dapat cerita dari mereka juga. Gitu, dapat cerita. Jadi seandainya kalau kalian kerja, kalau Alan kerja di bagian itu besok, jadi ada pengalaman dari teman, oh teman kayak gini ternyata. Jadi kan bisa lebih cepat lah kita untuk beradaptasi gitu untuk kerjaan. Oke, mungkin sampai situ aja pertanyaannya. Kak, makasih banget. Kakak juga mau nambahin sedikit. Apa? Kalau misalnya ini buat kalian kalau mau visa jangan tergiur dengan iming-iming kalau harus bayar duluan, nggak. Kita harus lihat dulu website government masing-masing negara seperti apa. Jangan bayar dulu, jangan. Kalau misalnya ada agent, cari agent terpercaya untuk studi pendidikan selanjutnya kalau mau kuliah gitu. Terus buat nambahin buat adik-adik Semandu semuanya terus berkreasi, terus ikuti apapun yang ada di depan kalian. Kalau mau kalah menang itu biasa, yang penting kalian udah dapat nih pengalaman, karena pengalaman itu penting, karena nggak bisa dibayar dengan uang pengalaman. Gitu Ya, sih. bener banget Gitu sih. aja. Oke, makasih ya kak. Seru dan inspiratif banget ya dari Kak Kinta ini. Makasih ya kak udah nyempatin Iya, waktunya. terima kasih juga udah diundang. Semoga sukses terus lah, amin. Iya, Allah. amin. Kamu juga. Ya, gak terasa kita udah di ujung pertemuan. Makasih ya semuanya udah dengerin podcast kita yang cukup panjang juga pembincangan kita tadi. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Semandu TV dan nantikan terus konten selanjutnya. With me, Alan Dwi Putra sebagai host. Izin pamit undur diri. Kami dari podcast Semandu TV Saulunto. Here we are, Ikonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.